Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Puspita dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen FKIP-UNS tahun 2021. Di sini dalam pembuatan video ini saya memiliki tujuan, yaitu agar teman-teman yang menonton dapat mengetahui pengertian, karakteristik, dan apa saja metode pendekatan student active learning khususnya dalam pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, langsung saja ke materi ya. Selamat menyaksikan dan selamat memahami materinya. Metode pembelajaran pendidikan Pancasila dengan pendekatan student active learning. Tim Pengembangan Mata Kuliah Umum atau MKU, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengemukakan pilihan strategi pengembangan metode pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila berupa pendekatan student active learning. Nah, student active learning ini merupakan pembelajaran yang mengajak mahasiswa untuk turut aktif secara langsung dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak hanya menghafalkan apa yang disampaikan oleh dosen, melainkan pembelajaran lebih bermakna dengan mahasiswa ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Dengan pendekatan student active learning ini, mahasiswa itu lebih banyak melakukan eksplorasi daripada secara pasif menerima informasi yang disampaikan oleh dosen. Keuntungan lainnya juga mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keahliannya saja, tetapi juga berkembangnya karakter, keterampilan komunikasi, bekerja dalam kelompok, inisiatif, berbagi informasi, dan penghargaan terhadap orang lain. Karakteristik student active learning ini juga ada, yaitu menurut Bonwell, yaitu yang pertama menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada penyampaian materi oleh dosen. Proses ini juga merupakan upaya menanamkan kerja keras kepada mahasiswa. Proses pembelajaran juga tidak lagi sekedar transfer ilmu pengetahuan, melainkan lebih kepada transfer nilai. Nilai di sini yang dimaksudkan yaitu nilai-nilai karakter secara luas. Salah satunya yaitu rasa ingin tahu. Yang kedua, mahasiswa tidak pasif tetapi harus aktif mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, aktif dalam konteks ini merupakan upaya penanaman nilai tanggung jawab, di mana si mahasiswa harus mempraktikkan bahkan membuktikan teori yang dipelajari, tidak sekedar diketahui. Selanjutnya yang ketiga ada penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik atau mahasiswa berhak menerima materi pembelajaran yang dipandang selaras dengan pandangan hidupnya atau menolak materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan pandangan hidupnya. Yang keempat ada mahasiswa lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi daripada sekedar menerima teori dan menghafalnya saja. Yang kelima ada umpan balik dan proses dialektika yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Karena pembelajaran yang dialogis secara tidak langsung membentuk si karakter mahasiswa yang demokratis, pluralis, menghargai perbedaan pendapat, inklusif, terbuka, dan humanitas yang tinggi. Selanjutnya ada metode pendekatan student active learning ini meliputi antara lain yang pertama ada studi kasus, yaitu pada model pembelajaran ini mahasiswa diberikan kasus yang perlu dicari pemecahan masalahnya sesuai dengan pokok bahasan yang sedang dibahas. Yang kedua ada diskusi. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan cara mahasiswa ditugaskan untuk membahas dan bertukar pendapat mengenai topik atau masalah tertentu untuk memperoleh suatu pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti. Yang ketiga ada seminar. Di sini mahasiswa diminta untuk mempersiapkan makalah atau paper
kemudian mempresentasikannya di depan mahasiswa lainnya. Dan dalam kesempatan ini akan memperoleh masukan dan pertanyaan baik dari sesama mahasiswa lainnya maupun dari dosen atau guru yang mengajar. Yang keempat ada debat, yaitu suatu metode pembelajaran dengan cara mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Di dalam kelompok tersebut, mahasiswa melakukan perdebatan tentang topik tertentu. Yang kelima ada kerja lapangan, yaitu suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa mahasiswa langsung kepada objek atau pokok bahasan yang akan dipelajari di luar kelas. Yang keenam ada bermain peran. Bermain peran di sini yaitu salah satu permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, perilaku, dan nilai dengan tujuan untuk menghayati peran, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain dengan memainkan peran orang lain. Yang ketujuh ada simulasi, yaitu suatu cara penguasaan suatu bahasa dengan imajinasi dan penghayatan mahasiswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan mahasiswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari 1 orang. Hal ini tergantung pada apa yang diperankan. Yang ke-8 selanjutnya ada tugas kelompok, yaitu metode pembelajaran dengan memberikan tugas kepada mahasiswa yang telah dibuat kelompok. Misalnya dalam bentuk karangan atau makalah, clipping, dan atau yang mengamati sesuatu kejadian. Yang ke-9 ada permainan, yaitu merupakan cara penyajian bahan pengajaran di mana mahasiswa melakukan permainan untuk memperoleh atau menemukan pemahaman dan konsep tertentu. Metode permainan ini dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Yang ke-10 ada collaborative learning. Nah, ini merupakan proses belajar kelompok di mana setiap anggota mengembangkan informasi, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Yang ke-11 ada problem based learning, yaitu model belajar yang menggunakan masalah yang kompleks dan nyata untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Yang ke-10 ada bola salju menggelinding. Nah, dalam pembelajaran ini mahasiswa melakukan tugas individu, kemudian berpasangan. Dari pasangan tersebut, kemudian mencari pasangan yang lain sehingga semakin lama anggota kelompok semakin besar bagai bola salju yang menggelinding. Metode ini juga digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari mahasiswa secara bertingkat, dimulai dari kelompok yang lebih kecil berangsur-angsur menjadi kepada kelompok yang lebih besar, sehingga pada akhirnya akan memunculkan 2 atau 3 jawaban yang telah disepakati oleh mahasiswa secara kelompok. Nah, dengan pendekatan student active learning ini diharapkan dapat yang pertama, mengatasi kejenuhan mahasiswa, yang kedua, melahirkan ketertarikan sehingga berdampak pada lahirnya suasana belajar yang kondusif, partisipatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, menjadikan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pokok dan bukan sekedar kewajiban saja. Dan melalui pendekatan student active learning ini juga diharapkan ketercapaian pembelajaran pendidikan Pancasila dapat terwujud, yaitu yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan analisis, berpikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam
menangani masalah-masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideologi yang sesuai bagi Indonesia yang majemuk atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan. Dan yang kelima, mahasiswa memiliki karakter ilmuwan dan profesional Pancasila yang memiliki komitmen atas kelangsungan hidup dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari penjelasan yang tadi telah saya sampaikan dapat diambil kesimpulan, yaitu metode pendekatan student active learning ini merupakan pembelajaran yang mengajak mahasiswa untuk turut aktif secara langsung dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, sehingga pembelajaran lebih bermakna dengan mahasiswa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan untuk metode pendekatan student active learning ini ada studi kasus, diskusi penyajian, seminar, debat, kerja lapangan, bermain peran, simulasi, tugas kelompok, permainan, collaborative learning, problem based learning, dan bola salju menggelinding. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.